Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Dipanjatkan doa semoga Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridainya. Mohon pada Allah jika sekiranya saat ini ada di antara kita yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah segera memberikannya dia kesembuhan dan kesehatan yang berpanjangan dan diberikan kesabaran menghadapi ujian tersebut. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, sama ada dalam masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, atau apapun masalah, semoga Allah segera memberinya jalan keluar dan menggantinya masalah kesusahan dengan kesenangan yang diridhoinya. Jika hingga saat ini masih ada di antara kita yang masih terlena, terleka kepada tujuan ia diciptakan oleh Allah SWT, dipohonkan doa agar Allah segera membuka hatinya, memegang kedua tangannya, dibimbing ke jalan yang diridhoinya. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, hubungan silaturahim yang kurang baik, semoga Allah segera mengeratkan semula, menyambung semula hubungan silaturahim sesama keluarga, sama sahabat, sama muslim.
Dan tidak kalah pentingnya, dipohonkan doa agar setiap kesalahan yang telanjur kita lakukan selama ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kebaikan yang berjaya kita lakukan atas pertolongan Allah, sekecil apapun kebaikan tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala setia menerimanya dan membalasnya dengan ganjaran yang berganda-ganda sesuai dengan sifatnya yang maha pemurah. Terakhir, dipohonkan doa agar Allah berkati perjumpaan kita pagi hari ini, memberikan kita manfaat yang sebesar-besarnya daripada pengajaran ayat-ayatnya yang insya Allah dengan izinnya akan kita pelajari sama sesuai dengan kemampuan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada siri yang lepas kita telah baca dan kita telah jelaskan sebagian maksudnya, yakni ayat yang ke-33 daripada surah Yusuf. Hari ini saya ingin menyambung penjelasan tentang ayat ini. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Allah menceritakan apa respon Yusuf ketika diancam, diugut dengan penjara jika ia tidak patuh, tidak ikut, jika ia terus degil dan enggan mengikuti apa yang diarah, memenuhi apa yang diminta oleh Imra'atul Aziz. Allah kisahkan dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi, mengikuti, menuruti ajakan mereka kepadaku. Ya Allah, jika Engkau tidak hindarkan, palingkan daripada aku tipu daya mereka itu, niscaya pastilah aku akan condong dan cenderung, yakni untuk memenuhi keinginan mereka, mengabulkan rayuan mereka. Wa'iyadzubillah. Dan jika itu yang terjadi, ya Allah, tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh, yang jahil. Itu ucapan Yusuf yang dicipta oleh Allah pada kita.
Pada siri pertama, uraian ayat ini, saya telah jelaskan kenapa Yusuf tetap dipenjarakan atau kenapa penguasa Mesir, wabil khusus Imra'atul Aziz, bersikap keras untuk terus memenjarakan Yusuf. Sedangkan telah terbukti Yusuf tidak melakukan apa-apa kesalahan. Punca segala-galanya adalah berasal daripada Imra'atul Aziz. Dialah watak utamanya daripada awal hingga akhir. Bila Yusuf benar-benar bersih, kenapa ia berkeras untuk terus memenjarakannya? Ini yang telah kita jelaskan pada siri pertama. Dan di sini dinyatakan oleh ulama-ulama tafsir. Zaliha beria sangat menyatakan pertama, yakni untuk meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa Yusuf memang bersalah. Sebab itu dia layak dan patut masuk penjara. Orang awam kan mudah dipengaruhi pemikirannya. Bukankah mindset mereka telah terbiasa, terbentuk, terbina. Bila masuk penjara, bila orang masuk penjara, pasti salah. Ini tujuannya. Dan yang tak kalah pentingnya, Zaliha mahu dengan dikurungnya Yusuf. Kesnya tidak lagi bertambah, semakin meluas, merebak, didengar oleh ramai orang. Sekurang-kurangnya, biarlah yang telah mengetahui kesnya hanya orang-orang yang telah tahu, itu saja. Beberapa orang perempuan, itu saja. Sebab kalau Yusuf bebas, dan ini bentuk kepanikan, ini bentuk sikap desperate, desperado, Zaliha, sangat terdesak. Hati kecilnya sebetulnya mengakui dosa dan kesalahannya yang tidak mungkin dia mampu menutupinya. Maka satu-satunya cara yang ia pilih, menurut dia, yang dia yakini atau paling tidak memberinya ia manfaat dan keuntungan, penjarakan sajalah Yusuf. Jadi bagi Zaliha, penjara itu adalah kehinaan bagi Yusuf, kemenangan bagi dia. Puas rasanya. Bila Zaliha melihat penjara itu satu yang sengsara, menyesarangkan, kehinaan bagi Yusuf, Yusuf alaihissalam rupanya senyap-senyap, diam-diam, terus mengadu kepada Allah. Justru ia memilih penjara. Jadi ini luar biasa. Yusuf memohon pada Allah, memberitahu dia memilih penjara. Sementara Zaliha beria-ia dengan seberapa segera memasukkan Yusuf dalam penjara. Ya ngamlah. Yang jadi bangsanya, ya aku suka penjara. Lebih suka penjara, lebih aku sukai. Yang menzaliminya hendak melakukan segera.
cepat sungguh. Sesuatu dilihat oleh dua orang yang berbeza, dari perspektif yang berbeza. Penjara dilihat oleh Yusuf, ini sesuatu yang lebih aku sukai. Jadi bukan sesuatu yang menghinakan bagi Yusuf. Bahkan itu yang diminta kepada Allah. Sementara Zaliha melihatnya, ini ada satu-satunya cara untuk mengaibkan Yusuf. Allahu Akbar. Jadi bergantung. Sesuatu itu aib atau tidak, memalukan atau tidak, bergantung siapa yang menilainya. Yusuf menilai penjara bukan sesuatu kehinaan, bahkan itu yang diminta. Inilah dunia. Bergantung pada kita ini menilainya seperti apa, dari sudut mana, dari segi mana. Musibah. Mungkin orang lain melihatnya musibah. Oh, sengsaranya orang itu ditimpa musibah. Ya. Susahnya ia, kasihan dia. Betul. Tapi bagi yang mengalami, yang ditimpa musibah, mungkin melihatnya lain. Ya, musibah ini memisahkan aku. Tapi aku berterima kasih pada Allah. Dengan sebab Allah timpakan aku musibah, maknanya aku diberi peluang oleh Allah untuk bersabar. Dan aku tidak mungkin punya peluang untuk sabar kecuali karena musibah. Dan bila aku mampu bersabar, dosaku diampunkan. Darjah dan maqamku dinaikkan. Sungguh bertuah. Tidak semua orang Allah kasihi seperti diriku. Itu orang mukmin yang ditimpa musibah. Merasa ialah orang yang paling disayangi oleh Allah saat itu. Orang lain yang melihat, kasihan dia. Nah, di sini musibahnya sama aja. Bentuk musibahnya serupa. Macam itu juga. Tapi nilai musibah, seperti apa musibah bagi orang itu, bergantung kepada penilaiannya. Dari aspek mana ia melihatnya. Dari sudut mana ia memahaminya. Di sini kita diajar oleh Allah mulai ayat ini untuk melihat dunia itu seperti itulah. Ya. Nikmat yang banyak, kesenangan hidup bagi ini betul-betul tanda Allah sayang saya. Bertuah saya. Tidak semua orang punya kemewahan seperti ini. Luar biasa bangganya. Tapi kemewahan yang sama diberikan kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman takut. Ya Allah, ini kurniamu. Aku sedar, ya Allah, kau nak uji aku. Sama ada aku syukur atau aku kufur. Apalah untungnya, ya Allah, aku dapat semua ini pada engkau jika aku mengkufurinya. Bukankah pemberianmu yang banyak ini, jika aku gagal mensyukurinya, jika aku mengkufurinya, ia hanya akan mempermudah jalanku ke neraka. Nabi Sulaiman mengajar kita seperti itu. Malah ketakutan. Disinilah kita termasuk orang jahil atau orang alim. Orang cerdas atau orang tidak cerdas. Ingat, ujung ayat ini Yusuf kata, kalaulah aku melakukan memenuhi komitmen aku termasuk orang jahil, ya Allah. Apa kena dengan kalimah jahil? Di situ. Sebab kan boleh jadi penilaian kita kepada sesuatu dalam dunia ini bukan penilaian orang pandai, tapi mungkin penilaian orang yang setengah pandai atau tidak pandai sama sekali. Tolong hayati dari aspek ini ayat. Baik. Jemaah sekalian, saya teruskan penjelasannya. Kenapa Yusuf memilih penjara daripada memenuhi permintaan mereka?
Karena ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan, mesti pilih satu. Jika Yusuf mau memenuhi kehendak mereka, patuh saja, ya tak akan masuk penjara lah. Tapi jika Yusuf tidak mau memenuhi permintaan mereka, ya kena penjara. Ketika dihadapkan pada dua pilihan ini, dan mesti pilih satu di antara dua, bukan pilih dua-duanya tidak mungkin, mengelak dua-duanya pun juga tidak mungkin. Yusuf memilih penjara. Ini pengajarannya luar biasa. Jamaah sekalian, begini, pengajarannya ya, yang kita pelajari ini pengajaran dia. Iktibar daripada kisah ini. Penjara atau dipenjarakan, itu musibah, iya. Tapi itu musibah dunia. Masuk penjara jadi susah, duduk seorang diri, makan tak sempurna, tidur tak nyenyak, serba kekurangan, suruh kerja berat, ya. Kalau di penjara sekarang lah. Terasing daripada masyarakat, itu musibah, ya. Tapi itu musibah dunia. Sementara memenuhi kemauan Zaliha, perempuan Mesir, melakukan maksiat, buat maksiat, itu musibah agama. Di sini pengajarannya. Yusuf dihadapkan pada dua pilihan. Nak tertimpa atau nak ditimpakan musibah duniakah atau musibah agama? Yusuf memilih, tak apa, aku lebih suka, lebih rela tertimpa musibah dunia daripada musibah agama. Kenapa? Inna min a'zamil masaib wa a'zamil ibtila'at yabtaliyal insanu fi dini. Sesungguhnya musibah yang terberat dan terbesar, ujian yang terberat dan terbesar yang Allah ujikan kepada manusia, yang manusia diuji karenanya, yakni musibah agama. Musibah agama. Bila orang tertimpa musibah agama, binasa dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Bila ia ditimpa musibah dunia, belum tentu binasa dunia akhirat. Bahkan mungkin dunia berjaya, akhirat berjaya. Akhirat, dunia untung, akhirat untung. Boleh jadi. Tapi kalau timpa musibah agama, musibah agama itu apa jemaah sekalian? Musibah agama itu yakni musibah yang menimpa kita yang menjejaskan, mencederakan, merugikan, merusakkan agama kita. Secara umum dua. Karena dua perkara. Tinggal suruhan, kedua langgar larangan. Itu musibah agama. Tinggal suruhan atau langgar larangan. Miskin. Iya. Serba kekurangan. Betul. Adakah itu musibah? Musibah. Kemiskinan itu musibah dunia. Bila tak sabar dengan musibah dunia, tak sabar dengan kemiskinannya, lalu dia mencuri. Lalu dia menipu, mengambil hak orang, mencuri, menipu, melak orang kerana tak nak susah. Tertimpa musibah agama. Mencuri itu musibah agama. Agamanya yang terjejas. Itulah maksudnya. Susah, dunianya yang terjejas. Paling-paling tak makan. Biasa makan sehari 3 kali, tinggal sekali. Biasanya satu hari makan 3 kali. Ini 3 hari baru makan sekali. Yang terjejas dunianya. Tapi bila ia mencuri, menipu, rasuah, itu musibah agama. Dunia rugi, akhirat rugi.
Kalau sekadar tak makan satu hari, dunia belum rugi. Paling susah sikit. Apalagi kalau sabar, dosanya terampun. Makomnya naik. Tapi manusia ini kadang lebih takut menghadapi musibah dunia daripada musibah agama. Karena tak nak tertimpa musibah dunia, agama dikorbankan. Waliyahzubillah. Cik, kalau Encik masih mau kerja di syarikat saya, Cik, Puan, Cik, Abang, kalau awak masih mau kerja di syarikat saya atau syarikat ini, dengan gaji yang lumayan ini, syarikat punyalah peraturan. Punya peraturan yang mesti dipatuhi. Cara bergaulan, cara makan, cara minum, cara berpakaian. Supaya mengeratkan, mewujudkan satu teamwork, sehingga kamu tidak boleh merasa segan silu pergaulan antara staf laki, staf perempuan. Ya sudah, anggap saja sama-sama. Campur bebas. Dan pakaian, ingat, syarikat ini telah menetapkan satu pakaian yang ketat. Lelaki mesti pakai ini. Perempuan, tak kira muslimah atau non-muslim, mesti pakaiannya seperti ini. Katalah pakaian skirt, umpamanya. Pakaian skirt dan ketat ini. Kalau masih mau bekerja di sini, ya. Orang itu pun bingung, iya ya. Kalau saya masih mau bekerja di sini dan gajinya lumayan, kalau saya mesti mengikutlah cara pakaian yang ditetapkan itu, kena pakai skirt lah hari-hari. Tapi saya ini kan muslimah. Iya. Tapi kalau saya tak ikut, ya saya kena berhenti kerja, dibuang kerja. Terjejas ekonomi rumah tangga saya. Tengok. Bila saya tak ikut, terjejas ekonomi saya, dunia saya terjejas, tak dapat gaji. Tapi kalau saya ikut, dunia saya tak terjejas, gaji jalan terus. Tapi agama saya yang terjejas. Tengok. Dalam perkara ini mana yang nak dipilih? Surah Yusuf mengajar kita. Pilihlah musibah dunia. Tak apa, buang kerja lah. Saya cari lain. Walaupun nanti kerja baru, gajinya tidak sebanyak ini, tak apa. Itu orang yang takut tertimpa musibah agama. Rela dengan musibah ini. Tapi biasanya tak apalah, apabila ini terpaksa, ini kena profesional, kerja kena profesional, karena peraturan begitu. Itu lebih takut musibah dunia, lebih takut tak makan daripada melanggar syariat. Lebih takut dipenjara daripada tidak memenuhi kemauan jahat majikannya. Allahu Akbar walillahilham. Ingat. Poinnya, ayat 33 yang dikatakan oleh Yusuf. Yusuf mengajar kita. Allah mengajar kita. Bila kamu dalam kehidupan dihadapkan kepada dua musibah yang mengancam kamu. Kedua-duanya memang tidak menyenangkanlah. Musibah dunia atau musibah agama. Jika kamu, tentulah kita tak nak dua-dua sekali. Ini jika kita berhadapan dengan dua ini dan mesti memilih salah satu. Jangan takut tertimpa musibah dunia. Asal agama kita selamat. Begitu. Apalagi musibah dunia, orang timpa musibah dunia, saya ulangi, belum tentu masuk neraka. Belum tentu berdosa. Karena jika ia sabar menghadapinya, dosa terampun, makom darjahnya diangkat. Berbeza dengan musibah agama. Pasti dosa. Pasti dosa. Sebab itu Rasulullah SAW, jemaah sekalian,
Makhluk Allah yang paling kenal Allah, paling dekat dengan Allah, paling dicintai dan menjadi Allah. Satu di antara doa Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam amal qabla yaum wal lailah, karena min du'ain Nabi SAW adalah salah satu doa yang Nabi istiqomah membacanya, panjang, satu keratan ayatnya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan, la taj'al, jangan engkau jadikan ya Allah, musibatana, musibah kami, musibah yang akan menimpa kami, ya Allah, jangan jadikan musibah fi dinina, dalam agama kami. Jangan ya Allah, musibah yang kau nak timpakan, jangan musibah menimpa agama kami ya Allah. Ya musibah dunia sudahlah, paling musibah apa musibah dunia? Ya daripada sehat jadi sakit, daripada senang susah, daripada untung rugi. Itu aja. Daripada ada barang hilang barang, usaha gagal. Itu biasa, hilang barang. Allahu Akbar. Itu musibah dunia kecil. Jangan musibah agama. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, ini doa Nabi. Janganlah engkau jadikan dunia ini dan isinya, nikmat-nikmat dunia yang engkau berikan pada kami di sini, ya Allah, akbar hammina. Sebesar-besar perhatian kami, sebesar-besar kerisauan kami, sebesar-besar tumpuan hidup kami. Jangan kau jadikan dunia dan di sini ya Allah segala-galanya bagi kami. Bukan. Tujuan hidup kami lagi jangan ya Allah. Itu Nabi. Karena dunia ini ujian dan kita taklah pada ujian. Kalaupun Allah nak uji kita, mohon kepada Allah, ya Allah janganlah engkau uji agama kami, jangan engkau timpa musibah kepada agama kami. Masya Allah. Ini dia. Karena musibah agama lebih berat daripada musibah dunia. Daripada musibah dunia. Saya ingin jelaskan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Daripada Makhul radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza asaba ahadakum musibatun, apabila seseorang kamu ditimpa musibah, sihat jadi sakit, senang jadi susah, kaya jadi miskin, untung banyak jadi rugi banyak, fal yadhkur musibatahu bi. Apa kata Nabi? Hendaklah ia mengingat-ingat musibahnya itu dengan aku. Maksudnya, hendaklah ia membanding-bandingkan musibah yang ia sedang alami dengan diriku. Apa maksudnya? Fa innaha min a'dhamil masaib. Karena kehilangan aku, kematian aku nanti, itu sebesar musibah bagi kamu. Maksudnya begini. Hai kamu sahabatku, kata Nabi. Kalau suatu saat kamu ditimpa musibah dunia, sehat jadi sakit, kaya jadi miskin, coba kamu ingat-ingat, bandingkan. Mana yang lebih berat bagi kamu hakikatnya? Kamu kehilangan dunia dan isinya, kehilangan kesehatan sekarang jadi sakit, itukah yang berat? Atau nanti kamu tidak lagi hidup bersama aku karena aku sudah meninggal? Secara tak langsung Nabi memberitahu. Meninggalnya aku nanti, tidak lagi aku hidup berada di tengah-tengah kamu. Itu musibah lebih berat daripada musibah dunia kamu.
Sekarang ini aku masih hidup di tengah-tengah kamu. Aku berkawan dengan kamu, aku membimbing kamu. Kamu ingin dekat dengan aku menyayangi kamu. Itu nikmat yang luar biasa. Suatu hari aku akan mati. Nabi kata, meninggal. Sudah tidak lagi berada di tengah-tengah kamu. Dan itu musibah yang berat bagi kamu. Hakikatnya bila kamu berpikir lebih berat daripada sekadar kamu hilang nikmat. Allahu Akbar. Ini kan apa? Lianna mautan Nabi SAW wang kita wahyi a'zamu masaibiddin. Karena kewafatan baginda Nabi bermakna terputusnya wahyu. Nabi tidak lagi membimbing umatnya secara langsung. Wah, itu betul-betul musibah agama itu. Masa Nabi hidup, kalau salah, kalau tak tahu, senang terus rujuk Nabi. Dan pasti benar. Kalau tak ada masalah, buat salah, pasti akan dibenarkan oleh Nabi. Dan teguran Nabi pasti benar. Sekarang Nabi sudah tidak ada. Kalau nanti dah tak ada, macam mana kalau kita tak tahu nak tanya siapa? Oh, tanya sahabatnya, tanya tabiinnya. Iyalah memang ditanya. Tapi adakah pasti? Adakah nilai kebenaran jawapan umat Nabi sama dengan nilai kebenaran jawapan Nabi? Tak sama. Sebab itulah dahulu zaman sekalian kan ada di dalam riwayat yang lain ya. Ini Imam At-Tabari meriwayatkannya dalam kitab tarikhnya. Ibnul Munzir meriwayatkan juga dalam tafsirnya. Imam Baihaqi juga mengutip riwayat ini di dalam Dalailun Nubuwah. Suatu hari, ini ada cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dalam, saya tahu dalam kitab Bukhari, ada, ilmu tafsirnya, Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kanatim ra'atun minal ansor min bani dinar. Faqad usiba abuha wa zawjuha wa akuha yauma Uhud. Kata Sa'ad bin Waqqas, adalah ada seorang perempuan Ansor. Perempuan, wanita, muslimah Ansor. Ditimpa musibah yang berat. Apa itu musibahnya? Ayahnya, suaminya, anak lelakinya tewas syahid dalam peperangan Uhud. Tengok, seorang perempuan ditinggal mati oleh ketiga walinya istilahnya, penjaganya. Ayahnya meninggal, tewas, suaminya pun syahid, anak lakinya pun gugur di medan Uhud. Itu dan serentak dalam satu masa. Kalau katalah hanya ditinggal mati ayahnya, kan masih ada suami. Jika ayah dan suami meninggal, masih ada anak laki. Kalau ada anak laki meninggal, suami. Ini tiga. Itu tentu musibah yang berat. Jamaah boleh bayangkan sendiri. Apalagi hidup pada zaman Nabi ya, di mana perempuan memang bergantung kepada laki itu ya, duduk di rumah gantung. Tiba-tiba 3 orang yang selama ini melindungi meninggal sekali mata. Falamma nu'ulaha, maka tatkala sahabat Nabi datang menemui perempuan itu menyampaikan kabar kematian 3 ahli keluarganya. Bahasa mudahnya, Puan, kami datang ni nak beri khabar, bagi tahu pada Puan bahawa ayah Puan syahid. Suami Puan pun tewas, syahid. Anak lelaki Puan pun mati juga, mati syahid di medan Uhud, Puan. Sekarang sudah.
Di rumah. Kehilangan 3 orang. Qalat. Apa jawab perempuan ini? Muslimah. Apa respon muslimah ini? Ma fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, perempuan ini macam tak apa ya? Berita tadi macam berita, bukan berita yang mengejutkan, biasa aja. Dia macam tak minat mendengar berita tadi. Bukan tak percaya kematian 3 orang lelaki yang menjadi pelindungnya. Tapi dia lebih minat macam mana Rasulullah SAW. Dia malah tanya kepada yang menyampaikan berita kematian keluarga ini tentang keselamatan Nabi. Macam mana Rasulullah SAW? Sebab ada berita, ada kabar angin, Nabi pun tewas ke, cedera ke, macam mana? Orang yang datang menyampaikan berita, khairan ya umma fulan. Wahai ibu fulan, wahai muslimah, wahai puan, Rasulullah baik-baik saja. Rasulullah sihat, baik-baik saja, ya adalah cedera. Qalat, perempuan tu tak puas hati. Dia kata begini, arunihi hatta anzura ilai. Baik sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, tolonglah bawa aku, perlihatkan kepada aku Nabi Muhammad SAW. Tolong bawa aku jumpa Rasulullah, kalau memang Rasulullah masih sihat dan baik, supaya aku anzur ilai. Supaya aku boleh melihat sendiri, membuktikan sendiri, betul ke Rasulullah sihat. Fa'asyaru laha ilaihi. Apalagi mereka pun, ya okeylah, itu permintaan perempuan tadi. Okey, diajak. Jumpa Rasulullah. Hatta idza ra'athu, sehingga apabila si perempuan muslimah ini melihat Nabi sehat walafiat, hanya cedera lah, Nabi kan cedera kan dalam perang Uhud. Masya Allah, muka perempuan tadi bertukar menjadi gembira, wajahnya berseri-seri. Lalu ia berkomentar, pendek saja komentarnya. Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, semua jenis musibah, semua macam-macam musibah yang menimpa aku. Tadi aku diberitahu ayahku tewas, suamiku syahid, anakku syahid, tewas. Semua itu ya Allah, selepas aku lihat engkau sihat, jalal, kecil, kacang. Kecil ya Rasul, bagiku tak ada masalah. Aku ditinggal mati oleh 3 lelaki yang selama ini melindungi aku, bagiku kecil. Remeh. Selepas aku melihat engkau sehat walafiat. Masya Allah. Maksudnya apa? Kalaulah jika engkau yang tewas ya Rasul, walaupun aku punya pelindung satu kampung, bagiku itu penderitaan hidup. Tengok. Macam mana perempuan boleh punya keimanan seperti itu? Bagi dia, kehilangan Nabi adalah kehilangan segala-galanya. Walaupun mungkin dia masih memiliki segala-galanya. Sebaliknya, jika ia sudah kehilangan siapa-siapa, kehilangan semua siapa-siapa, tapi dia masih memiliki Nabi, ia masih punya segala-galanya. Dia kehilangan segala-galanya, tapi masih punya Nabi. Ia merasa punya segala-galanya. Sebaliknya, bila ia sudah tidak punya Nabi, Nabi sudah tewas, walaupun dia memiliki segala-galanya, ia merasa tidak punya apa-apa. Orang seperti ini melihat musibah terbesar itu musibah yang ada kaitannya dengan agama. Bukan musibah dunia. Yusuf telah memberikan contoh. Seakan-akan Yusuf bercakap pada seluruh umat manusia termasuk kita. Wahai kamu orang-orang Islam, seakan-akan Yusuf berkata, nanti bila kamu dihadapkan pada musibah, musibah itu akan menjejaskan dunia kamu dan musibah itu akan menjejaskan agama kamu. Tolong. Biarlah musibah yang menimpa itu yang menjejaskan dunia kamu.
Biar kamu kehilangan terjejas dunia kamu. Asal agamamu tidak. Hadapi. Hadapi saja musibah dunia itu. Janji agama kamu terpelihara. Dan kalau satu poin itu diamalkan, selamat dunia. Sekarang ini tengok, susah sikit menipu. Takut pendapatan berkurang, terpaksa melanggar syariat. Itu belum tak ada pendapatan, baru pendapatannya terancam berkurang. Bila tidak patuh kepada peraturan yang melanggar syarat, terpaksalah dipatuhinya peraturan walaupun melanggar syarat. Macam mana? Takut dibuang kerja, ya terpaksalah buat apa yang diarahkan walaupun menyalahi agama. Karena takut tak dapat makan istilahnya. Baca surah Yusuf ini. Tolong camkan betul mesej bahagian terpenting daripada ayat 33 surah Yusuf ini. Karena kalau kita kehilangan ini jamaah sekalian. Allahu Akbar. Baik. Itu sahabat Nabi. Itu Nabi Yusuf, itu sahabat Nabi sekarang. Ini bukan sahabat. Tentu jamaah sudah biasa dengar ya, dahulu pernah saya sampaikan. Kalau belum, tolong dikaji. Itu dalam apa namanya kitab-kitab Safatus Sofah pun ada, Syiaru Alamin Al-Syah Nubala pun ada. Orang alim, orang wara, namanya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Beliau pernah berkata begini. Ini berkaitan dengan musibah dunia, musibah agama. Ayat 33 ini cerita musibah dunia, musibah agama. Apa musibah agamanya? Dipaksa memenuhi, mengikuti, mengabulkan permintaan jahat, ajakan jahat, Zaliha dan perempuan Mesir. Itu musibah agama. Apa musibah dunianya? Musibah dunianya masuk penjara. Apa Hatim Al-Asam? Kata Hatim Al-Asam. Fatatni sholatun fi jama'atin fama azani illa Abu Ishaq Al-Bukhari. Dahulu, ketika aku tertinggal dan terlepas sholat berjamaah. Ini Hatim Al-Asam yang berkata, tempo hari, semasa aku terlepas peluang melakukan sholat berjamaah, tak ada orang yang mengucapkan takziah kepada aku. Tak ada orang yang simpati padaku, kecuali seorang aja. Namanya Abu Ishaq Al-Bukhari. Itu teman aku. Dia jumpa aku, dia kata, sayang, kasihan lah. Hai Hatim, sekarang sayangnya lah kamu, aku kasihan. Kenapa lah kamu boleh tertinggal solat berjamaah? Kamu kan jenis orang yang tak pernah terlepas solat berjamaah. Kenapa kamu sampai itu? Sayangnya lah Hatim. Kasihan aku, kata Abu Ishaq Al-Bukhari, seorang. Tapi walau mata bani la'azani 10,000. Semasa aku ditinggal mati oleh anak lelakiku. Semasa aku ditinggal mati oleh anak lelakiku. Nazani 10,000. 10,000 orang yang takziah kepada aku. 10,000 Hatim, aku itu sedih, bersabarlah ya, aku sedih, kasihan, semua kasihan. Anakku engkau meninggal. Okeylah. Menzahirkan simpati.
kepada orang ditimpa musibah dunia, okey, bagus. Tapi yang Hatim kecewa, aku ditimpa musibah dunia, hilang anak, kematian anak itu musibah dunia, bukan musibah agama. 10,000 yang takziah pada aku. Tapi masa aku tertinggal, terlepas solat jamaah, dan terlepas solat jamaah bagi Hatim, itu musibah agama. Kan aku rugi. Hatim merasa sangat rugi karena terlepas solat jamaah. Maknanya ini musibah agama. Tapi yang takziah, yang ucapkan, yang kasihan aku hanya seorang. Hatim sedih sekali. Li'anna musibat ad-din ahwan indan nas min musibatin dunia. Kenapa itu berlaku? Kenapa sampai 10,000 orang yang simpati pada aku ketika anakku meninggal? Tapi hanya seorang yang simpati pada aku, merasa kasihan pada aku. Mengatakan, yang berkata aku dirugi karena tertinggal salat jamaah. Karena nampaknya bagi ramai orang yang hidup pada zaman sekarang, ini pada zaman Hatim Al-Asam ya, nampaknya ramai orang yang hidup sekarang ini melihat musibah agama itu lebih kecil. Musibah agama itu lebih, ya, remeh menurut kebanyakan orang daripada musibah dunia. Mereka lebih takut musibah dunia daripada musibah agama. Hatim Al-Asam kecewa sungguh. Nah, orang seperti Hatim Al-Asam inilah jamaah sekalian yang benar-benar telah si banyak mencontohi Yusuf alaihissalam. Ingat ya, kita cerita ayat tentang sejarah, tapi kita mesti mengambil pengajaran untuk kita ikuti. Bukan sejarah, sejarahnya baca saja. Ya, sejarahnya baca saja. Yusuf dahulu masuk ini, lalu dibeli ini, dijual ini, lalu dipenjara. Baca aja itu. Yang disampaikan dia i'tibar. Sebab Quran kata bila sempat cerita sejarah biar fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pengajaran, ambillah iktibar. Nah, itu poin itu yang perlu kita gali dan jadi sekarang ini gitulah. Orang takut sekali kepada musibah dunia. Memang kita boleh takut pada musibah dunia, tapi janganlah lebih takut pada musibah dunia daripada musibah agama. Sakit, takut. Siapa orang tak takut sakit? Semua orang takut sakit. Tapi karena tak tahan sakit, takut tak sembuh, berubat, alhamdulillah, betul. Macam-macam cara ubat tidak lagi berjaya. Akhirnya orang beritahu, apa salahnya karena nampaknya segala ikhtiar ini sudah macam buntu. Okeylah. Ada satu bomoh yang cukup pandai. Dan kalau kamu nak pergi itu, nanti kamu akan sembuh. Mana? Di Siam. Apa kata kita pergi bomoh Siam sana? Sami Buddha Siam tu. Tak ada orang yang kecewa. Siapa yang datang aja semualah sembuh. Ya, tapi kan syirik. Iyalah, memanglah syirik. Tapi ya bukan selalu. Sekali-sekala aja. Bukan selalu. Sekali-sekala. Apa salahnya? Nanti taubatlah. Takut sakit punya pasal. Takut musibah punya pasal. Dijualnya agama. Berubat dengan cara syirik. Wahai melakukan syirik itu musibah agama. Agama yang terancam. Agama yang terjejas. Sakit hanya tubuh badan yang terjejas. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang sering berlaku. Saya kata mencuri karena miskin. Rugi. Tapi minta maaf sekarang yang mencuri bukan orang miskin. Kadang orang kaya pun masih mencuri. Ya tuh, contohnya yang tertangkap-tangkap itu yang rasuah bukan orang miskin. Mana ada penjual sayur tepi jalan, peniaga kecil, rasuah, mana ada? Tak ada lah. Oh, seorang umpamanya antar barang, didapati rasuah berjuta ringgit, mana ada? Yang diberi rasuah itu orang yang sudah berduit. Tengok.
Wah, kalau tidak roswah pun lebih cukup. Makan lebih cukup. Tapi kenapa masih sanggup itu? Di mana agamanya? Camkan betul tiga surah Yusuf ini. Kenapa Yusuf pilih penjara? Itu sebabnya ya mas sekalian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab yang selalu saya sebutkan karena minta maaf terus teranglah. Ini termasuk kitab beliau yang saya sangat sukai. Madarijus Salikin. Dan alhamdulillah dengan izin Allah lebih dari 2 kali saya yalah 3 kali saya membacanya, menghabiskannya, memahaminya. Tapi rasa belum puas lagi karena ada satu ucapan-ucapan beliau dan kita tu yang perlu masa lebih untuk memahaminya apa yang dimaksudkan. Bukan kitab beliau yang lain tidak hebat ya, tapi di antara sekian banyak kitab beliau, Madarijus Salikin termasuk yang sangat. Ya mungkin begini ya, saya selalu mengatakan dahulu ya, belajar ini jamaah sekalian, hendaklah juga ambil kira dengan bertambahnya usia, gitulah. Seseorang ini apabila usia makin bertambah, tentu ilmu yang lebih diperlukan, jadi ilmu-ilmu yang lebih kepada hati. Isi hatinya, membutuhkan hati. Dalam bahasa bab ihsan lah. Bukan bab iman, bab Islam tak penting. Bab untuk mengisi kepahaman di sini penting, tapi untuk hati yang mesti. Sebab kemuncaknya kan ihsan. Dan kitab Ibnu Qayyim yang paling banyak memberikan tentang ihsan, tentang hati, tentang jiwa. Satu di antaranya inilah Madarijus Salikin. Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ beliau menyatakan apa? Kullu musibatin duna musibati dunya fayenhu. Segala musibah, semua jenis musibah selain musibah agama, fayenhu, anggap sajalah remeh. Anggap sajalah kecil, ringan. Itu Ibnu Qayyim yang suruh. Jangan kamu anggap besar sangat. Kecil lah. Alah, setakat hilang barang kecil lah. Selalu buang kerja kecil. Selama sakit kecil. Wa innaha fil haqiqah nikmatun. Karena sesungguhnya musibah dunia yang orang kata besar tapi kamu mesti anggap kecil, hakikatnya itu adalah nikmat Allah. Kita belum mampu kan seperti itu. Kita mesti belum mampu mengamalkan pesanan Ibnu Qayyim ini. Musibah dunia seberat apapun anggap saja kecil. Karena hakikatnya musibah dunia itu nikmat. Musibah kita suruh menganggap nikmat. Macam mana supaya kita dapat merasakan, menganggap, menerima musibah itu sebagai nikmat dan kita bersyukur. Itu tentulah perlu hati yang jernih ya mas sekalian. Sebab yang saya fikirlah agama Islam dari aspek ini yang perlu digali lebih, yang perlu diberikan pendedahan lebih. Minta maaf, seiring dengan berjalannya usia. Sebab bila usia makin meningkat, atau baki usia makin kurang, ya perlu kita bekalan yang seperti ini. Jangan-jangan hati kita belum betul. Sebab insya Allah ya, amalan-amalan luaran kita insya Allah sudah betul. Relatif betul lah. Solatnya insya Allah sudah betul. Mulai takbiratul ihram hingga salam. Ya sudah, itu amalan zahir sudah betul lah. Puasanya alhamdulillah sudah betul. Umrohnya sudah betul. Ya itu sudah lah. Tapi ya bab hati, nak melihat musibah dunia kecil itu pun perlu usaha lebih. Apalagi nak melihat musibah dunia sebagai nikmat. Subhanallah. Wal musibatul haqiqatu. Ya, musibatul din. Sedangkan musibah yang sebenar-benar musibah, itu adalah musibah agama.
Itu kata Ibnul Qayyim. Orang yang sangat tegas dalam 3 aspek agama. Dalam bab iman sangat tegas, dalam bab syariah sangat tegas. Dan jangan lupa, dalam bab ihsan, bab hati, luar biasa tegas dan detail sungguh. Ya, contoh ayat ucapan seperti inilah. Semua jenis musibah, apa saja, anggap sajalah itu musibah yang kecil ya. Kecuali musibah agama. Kerana sesungguhnya musibah-musibah dunia itu walaupun mungkin nampaknya besar dan kamu mesti anggap kecil, karena itu nikmat. Musibah itu rangkaian salah satu jenis nikmat Allah. Tak nikmat macam mana kalau kita sabar, dosa kita terampun. Kan nikmat namanya. Tak sabar tak nikmat macam mana kalau kita sabar meresponnya. Diangkat makam kita. Kerana sesungguhnya sebenar-benar musibah yang sebenar-benar adalah musibah agama. Itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Rupa-rupanya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini ditegaskan lagi, telah pernah ditegaskan oleh gurunya Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah. Yang ada orang menyebut Imam Ibn Taimiyah pun takut. Karena Ibn Taimiyah itu orang yang sangat keras katanya dalam bab. Ya, dalam akidah. Tapi cobalah kedua-dua tokoh yang hebat ini. Yang kadang ada setengah orang nak sebut pun segan. Qala Ibn Taimiyah. Ada orang tak mau masuk karena sudah dianggap milik orang lain kalau Ibn Taimiyah. Rujukannya kalau Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, itu kuliah dengan lain. Kalau yang Qala Al-Ghazali, Qala As-Safi, itu orang lain. Inilah keadaan kita hari ini yang sudah tidak menguntungkan. Kalau sebut semuanya Qala Al-Ghazali, Qala As-Safi, ini mesti orang lain ni, ini kumpulan lain ni. Tapi Qala Ibn Taimiyah, ini mesti kumpulan kita. Macam mana kita boleh klaim macam tu? Betul kah cara macam tu? Terus terang saya tidak seperti itu. Saya tidak mengerti itu. Semua yang benar kita terima. Qala Ibn Taimiyah, qala Asy-Syafi'i, qala Al-Ghazali, qala Al-Malik, qala Nasiruddin Albani, qala Abdul Aziz bin Baz, qala Ali Jum'ah. Kalau semuanya betul, kenapa ditolak? Kenapa mesti dikelompokkan ini hanya untuk dia, ini? Sehingga yang bagi kelompok ini nak sebut yang ulama ini pun rasa berat, yang ni jangan, rugi nanti, kita rugi. Mereka ini kan bukan nabi, pastilah ada kurang lebihnya, ada tidak maksum. Yang maksum kan hanya Rasulullah. Apa kata Imam Ibn Taimiyah, guru pada Ibnu Qayyim? Wah, ini lebih jelas, ini lebih tegas lagi. Wa musibatun tuqbilu bika 'ala Allahi khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah azza wa jalla. Dan musibah, mana musibah dunia lah, hilang barang, sakit lah, apa semua, yang membolehkan kamu dekat dengan Tuhanmu. Dengan asbab musibah, kita merasa kita ingin dekat dengan Allah. Ingin takarrub kepada Allah. Dengan musibah itu membuat kita semakin sedar kesilapan kita. Semakin nampak dosa-dosa kita. Semakin nampak kecuaian kita. Semakin jelas terang dalam mata hati kita betapa kita ini masih jauh daripada Allah. Musibah yang seperti itu, kata Ibn Taimiyah, khairun laka, jauh lebih baik bagi engkau. Min nikmatin, daripada nikmat kesenangan, kesehatan, harta benda, kejayaan, karier yang sedang memuncak, nama pun dipuji oleh orang. Tapi tunsika zikrullah,
menyebabkan engkau lalai, lupa akan Allah. Kesenangan yang melupakan kita daripada Allah itu lebih buruk daripada kesusahan yang dengan saya itu malah membuat kita makin ingat kepada Allah. Jadi yang pentingnya bukan apa yang Allah berikan pada kita, kata Ibn Taymiyah. Bukan senang atau susahnya. Bukan kaya atau miskinnya. Bukan naik jawatan atau dibuang kerjanya. Yang penting bagi kamu seorang Muslim, apa yang menimpa kamu, tak kira senang atau susah ini, membuat kamu makin dekat dengan Allah atau makin jauh. Kalau semua itu membuat kamu makin dekat kepada Allah, itu adalah kebaikan. Walaupun mungkin kamu sedang ditimpa kesusahan. Tapi jika yang kamu dapat ini membuat kamu makin jauh dengan Allah, kamu merasa rupanya makin lupa dengan Allah, itu adalah musibah yang sebenar. Dapat kesenangan makin angkuh, makin merasa dirinya hebat. Makin merasa telah berbuat banyak. Makin merasa semakin merasa dia orang paling berjasa. Tiba-tiba kita mengklaim itu adalah amal kita. Kita la haula wala quwata illa billah. Nanti akan sampai penjelasannya masih dalam ayat ini atau ayat selepasnya. Ini maksud malah ini. Saya kita la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba kita mengklaim amal kita itu pasal kita. Apa itu membuat kita makin dekat dengan Allah? Jauh. Menisbahkan amalan, menisbahkan kekayaan kepada diri bukan pada Allah. Itu adalah dosa. Bukan membuat kita dekat, tapi jauh. Bangga dengan kekayaan, mengklaim itu usahanya, itu takatur. Bangga dengan kejayaan beramal, karena dia hebat, itu namanya ujub. Apa kita fikir dengan ujub, dengan sifat ujub, dengan sifat takatur, membuat kita makin dekat dengan Allah? Jauh. Kan terpedaya kita. Amal banyak, sepatutnya kita dekat dengan Allah, malah membuat kita jauh. Yang membuat kita jauh itu amal kita ke atau bukan amal kita? Karena ujubnya adalah. Sebab itu semakin banyak amal seseorang. Kalau kita tengok riwayat-riwayat orang-orang dahulu, makin rasa hina. Makin rasa takut. Semakin banyak amalnya, semakin terang benderang di hadapannya kekurangan dirinya. Semakin banyak ayat-ayat Quran yang aku fahami, yang aku mengerti. Aku baca, dapat lagi satu. Aku baca, dapat lagi pengajaran. Semakin banyak pengajaran ayat-ayat Quran yang aku dapatkan, semakin tahulah aku betapa banyak lagi yang aku belum tahu. Asy-Syafi'i berkata begitu. Semakin banyak aku tahu tentang Quran, karena belajar-belajar, semakin tahulah aku, semakin sedarlah aku betapa banyak lagi yang aku belum tahu. Sehingga Imam Syafi'i tak pernah merasa sudah banyak tahu. Wah, dia orang yang sudah banyak tahu menurut kita. Yang mempunyai diri bahkan merasa masih banyak yang belum tahu. Terlalu sikit berhadapan dengan ilmu Allah. Nah, orang yang sudah punya sifat itu, pintu ujub pasti tertutup. Tapi kalau tidak, pintu ujub ternganga. Dan ternganganya ujub, lalu apa artinya amalan kita? Kosong di sisi Allah. Sebab itu kata Ibnu Qayyim cukup jelas. Yang pentingnya yakni bukan apa yang menimpa kamu ni, musibah dunia, nikmat ke, sakit ke, sehat ke, bukan itu. Yang penting sikap kamu kepadanya. Kalau dengan sakit yang kamu alami, justru malah membuat kamu makin dekat dengan Allah, makin sedar, makin isap kesilapan kamu, makin merasa banyak dosa, makin kurang ibadahmu. Lalu kamu ingin bersungguh-sungguh mencukup. Wah, itu bagus. Itu adalah jauh lebih bagus. Jauh lebih baik daripada nikmat, kesenangan, keselesaan, pujian orang.
yang justru membuat kamu jauh daripada Allah. Itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi kedua murid dan guru yang hebat-hebat ni, bagi saya Masya Allah, punya kepahaman tentang hati, tentang ihsan, sangat-sangat mendalam. Sehingga bila kita baca kitab-kitab beliau yang seperti ini, sejuk rasa dia. Sejuk. Sejuk kerana Masya Allah semua orang setuju. Ulama-ulama lain jemaah sekalian yang tak setuju kepada pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dalam hal masalah akidah, ulama-ulama lain saja Islam yang tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam masalah Islam, hukum hakam, syariah, tapi semua ulama bersetuju dengan pendapat tentang perkara yang berkaitan dengan ihsan. Nah, ini menariknya. Sehingga bila kita membaca kitab beliau tengah ni, hati sejuk. Kita terasa semua orang tu punya persamaan persepsi dan pendapat. Tapi kalau kita baca kata mungkin bab yang lain tentang bab syariat, hukum hakam ke, tentang ini ke ini yang patut buat tak buat, itu wah ini, kola itu, kila. Wah itu jadi banyak lah. Sebab itu tidak perlu dikembangkan itu, karena orang dahulu dah selesai, ikut saja apa yang kita yakini betul. Itu saja. Tak perlu wah, orang dahulu yang bisa pendapat pun tak gaduh, sekarang pula yang kurang, yang tidak berpendapat, hanya mengikuti pendapat, tapi malah ini yang kadang-kadang sedih, sangat menyedihkan. So faham ya? Ini dia. Poin kedua, dalam ini yakni tentang a'zamul masaib. Sebesar-besar musibah. Apa itu? Musibah agama. Kalau itu hanya musibah dunia, ikut Ibnu Qayyim, anggap sajalah remeh itu. Kecil aja. Itu kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Taimiyah, itu untung itu. Kamu mesti bersyukur tu. Sebab kamu sakit, perangai kamu semakin baik. Hati kamu semakin bersinar-sinar. Tingkah laku kamu semakin terarah. Dulu semasa sihat, kamu suka hati. Itu kata Ibnu Taimiyah, maksudnya begitu. Sehingga Al-Qadi Suraih, tentu sama kenal tentang Qadi Suraih yang terkenal itu. Baca kisah-kisah ulama-ulama dahulu nanti banyak pengajaran. Al-Qadi Suraih pernah berkata, "Inni la usabu bil musibati fa ahmadullah ta'ala 'alaiha arba'a marratin." Sesungguhnya aku, apabila aku ditimpa musibah, menimpa aku musibah dunia maksudnya, aku akan memuji Allah kerana 4 perkara. Bila aku sakit, aku puji Allah kerana 4 perkara. Bila Allah bagi aku kesusahan hidup, aku puji Allah kerana 4 perkara. Bila Allah uji aku hilang barang, aku puji Allah kerana 4 perkara. Bukan malah sedih, puji Allah. Syukur makna pada Allah kerana 4 perkara. Yang pertama, idza lam takun a'zama mimmahi. Karena musibah yang Allah berikan pada, katalah sakit. Ya, karena sakit yang Allah berikan pada aku sekarang ini, tidaklah lebih dahsyat daripada yang ini. Karena hakikatnya Allah berkuasa. Jika Allah kehendaki, Allah berkuasa memberikan aku sakit lebih parah, lebih teruk daripada yang ini. Rupanya Allah hanya beri aku sakit setakat ini. Wah, dia jika berkehendak, boleh saja dia beri aku sakit lebih dahsyat. Maka aku puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, syukur padamu ya Allah.
Karena rupanya sakit yang kau berikan pada aku hanya setakat ini, ya Allah. Hanya setakat 2 minggu banyak. Dan kemudian sembuh. Wahal jika kau kendaki, ya Allah, engkau berkuasa memberi aku sakit 3 bulan. Tapi engkau hanya bagi 2 minggu. Terima kasih, ya Allah. Tengok. Merasa penyakit yang Allah berikan itu yang paling ringan kepadanya saat itu. Maka dia puji Allah. Yang kedua, wa'idan razaqani as-sabr alaiha. Karena dengan musibah yang Allah beri pada aku, maknanya Allah beri aku peluang untuk bersabar. Sabar itu hanya ada ketika ditimpa musibah. Sabar itu amalan yang sangat mulia. Orang sabar itu dikasihi Allah. Bagaimana kita ingin dikasihi oleh Allah untuk menjadi orang sabar jika kita tak mau diuji. Orang boleh bersabar bila diuji. Ingin jadi sabar tapi tak mau diuji. Macam mana? Maka Qadhi Suraj kata, aku puji Allah jika Allah timpakan aku musibah. Karena dengan begitu, Allah beri aku ruang untuk sabar. Tidak melihat musibahnya, tapi melihat peluang yang Allah berikan untuk sabar itu. Dan tidak perlu dijelaskan nilai kesabaran, kedudukan sabar dalam agama. Yang ketiga, wa idza wafaqanil istija lima arju fi minat thawab. Dengan musibah yang Allah berikan, maknanya Allah beri aku taufik, beri aku peringatan untuk istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya Allah sedang menyadarkan aku. Mungkin aku terlupa selama ini. Bahwa segala-galanya milik Allah. Dan semuanya kembali kepadanya. Mungkin selama ini aku fikir ini milik aku. Ini aku punya. Ini di bawah kuasa aku. Aku punya kuasa mutlak untuk menggunakan ikut apa yang aku suka. Mungkin selama ini aku berpikir begitu. Dan Allah masih sayang aku, lalu aku ditegur, diambilnya. Kesenangan diganti dengan kesusahan. Baru aku, ya Allah, ya Tuhanku, betul lah. Hamba-Mu selama ini tidak menghayati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang disedarkan oleh Allah tentang makna hakikat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hauqalah. Itu orang yang disayangi. Maka aku puji Allah. Karena aku ditegur, diingatkan. Aku sedar semula tentang makna istirja. Yang keempat. Aku puji Allah bila ditimpa musibah karena idzan lam yaj'alha fi dini. Karena musibah yang Allah timpakan pada aku bukan musibah agama. Selagi musibah yang menimpa aku itu, yakni musibah dunia, tak jadi masalah. Hayyinhu. Kata Ibnu Qayyim ya, hayyinhu. Ya remehkan, anggap ialah remeh. Anggap saja remeh. Jika ia musibah dunia. Nasib baik bukan musibah agama. Begitu kata ulama dahulu yang telah berjaya mengamalkan apa kata Quran. Saya yakin ulama semua ini telah mengkaji Al-Quran. Iya. Termasuk Surah Yusuf ini. Termasuk ayat 33 ini. Bayangkan satu ayat dipahami dengan betul-betul, digali dengan mendalam. Diambil iktibarnya ya, bukan sekarang kisah sejarahnya ya. Sebab itu jamaah sekalian, kalau jamaah perasan, walaupun yang kita pelajari surah Yusuf, ahsanul qasas, Quran kata ahsanul qasas, cerita terbaik, tapi saya kurang memberikan tentang jalannya cerita. Tentang jalannya cerita kesejahteraannya, tolong jamaah baca sendiri. Dari mula Yusuf ini, umur sekian tahun, mimpi, dan ini, itu jalan ceritanya. Tapi pengajaran setiap episode itu yang kita gali. Yang kita gali, yang telah berjadi digali oleh ulama silam dan telah diamalkannya.
betapa untungnya mereka. Ya, betapa untungnya mereka. Ini dia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah keempat, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kenal dekat dengan Nabi istilahnya daripada zaman kanak-kanak hingga baginda wafat, telah membuat sindiran tajam, telah bercakap dengan ucapan yang sangat sinikal terhadap orang Islam. Ya. Imam Ali pernah berkata, ada orang kata ini ucapan Imam Ali, ada yang kata ini ucapan Abul Aswad Ad-Du'ali. Tak apalah. Ucapannya begini. Abunayya, an inna minar rijali bahimatun fi suratir rajul as-sami' al-basir. Hai anak-anakku sekalian, sesungguhnya adalah sebagian daripada manusia ini, orang-orang manusia ini, ada di antara mereka itu yang sebenarnya bahimah, binatang ternak. Binatang ternak. Fi suratir rajul, tapi dalam bentuk, dalam badan, bentuknya fizikalnya manusia. Manusia tapi haknya binatang ternak. Boleh mendengar, boleh melihat, boleh. Itu kan sinikal sekali. Ada manusia, badannya ya manusia, tapi hatinya binatang. Binatang ternak maknanya. Siapa mereka itu? Fatinun bi kulli roziyatin fi mali. Mereka sangat peka, sangat sensitif, mudah marah, mudah melata terhadap tiap-tiap musibah yang mengancam kepentingan dirinya, yang mengancam hartanya. Sensitif, peka, sedar. Hilang selipar Jepun pun, wah, peka sungguh, sedar, ambil berat. Apa saja ancaman yang mengancam kepentingan dirinya, mengancam perniagaannya ke, mengancam pintanya ke, harga dia, wah, melatah sungguh, sanggup melakukan apa saja. Jika yang terancam itu kepentingan dirinya, hartanya, apa sajalah. Tapi wa idza usiba bidinihi lam yas'uri. Tapi apabila yang terancam itu agama dia, yang akan jadi bangsa itu agamanya, yang terjajas itu agamanya, yang rusak itu agamanya, lam yas'uri. Tak peduli, tak kisah. Tak kisah. Tapi kalaulah kepentingan dirinya, kepentingan hartanya, kadang-kadang sanggup melakukan apa saja. Ali pernah membuat sindiran kritikal yang sangat sinikal sekali. Bahasa mudahnya, hai anakku, ramai manusia ini sebetulnya rupanya manusia, tapi hakikatnya bahimah, binatang ternak. Apa maksudnya? Ya, mereka itu yakni orang-orang yang sangat takut terhadap musibah dunia. Tapi langsung tak peduli, tak kisah pun musibah agama. Agama terancam, agama terjual, agama ini, bagi dia tak ada masalah. Jangan kepentingan dunianya yang terancam. Masya Allah. Itu pengajaran orang-orang dahulu ya, kaitan ayat ini. Dan banyak lagi ya mas sekalian. Ini yang kita pelajari hari ini dalam ayat ini. Tentang musibah dunia, musibah agama. Dan insya Allah nanti poin yang ketiga tentang wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Jika engkau tidak palingkan. Kenapa Nabi Yusuf kata? Terselamatnya Yusuf dirinya
daripada godaan, ajakan jahat majikannya, itu semata-mata kerana pertolongan Allah. Kenapa Yusuf tidak mendakwa dirinya hebat? Kenapa dikaitkan Allah? Nah, ini pengajaran yang sangat-sangat berharga. InsyaAllah bila Allah izinkan, nanti kita akan pelajari sama. Kenapa Yusuf mengembalikan terjaga, terpelihara, terselamatnya dia daripada fitnah agama ini kepada pertolongan Allah. Wa illa tasrif anni. Ya Allah, jika engkau tak palingkanlah, hamba ini tak mampu apa-apa, ya Allah. Hamba-Mu tak mampu nak melindungi diri daripada melakukan masalah. Kalaulah bukan kerana apa pengajaran yang boleh kita ambil dari ini. InsyaAllah nanti kita akan pelajari sama. Jadi ada 3 poin sebenarnya sangat penting dalam ayat ini ya. Ya, sesuai dengan ayat 33, jadi ada 3 poin. Dan seperti yang saya katakan, saya akan tumpuan kepada pengajarannya, iktibarnya, bukan dari si kronologi sejarahnya. Karena tentang sejarahnya, saya persilakan jemaah untuk membacanya lebih jauh sini sejarahnya gini. Adapun nanti terpulanglah jemaah memperluas bacaannya panjang sampailah peringkat nanti Yusuf akhirnya kahwin atau tidak, itu terpulang jemaah sendirilah. Saya tidak akan ke sana nanti. Ke sana. Sebab ada orang tak puas hati kan kisah baca Yusuf, kalau tidak sampailah. Macam ini. Di endingnya macam ni. Happy ending ke apa? Atau tidak? Tapi itulah, kalau kita lebih tumpu di situ, nanti mesej sebenar yang terpenting yang Allah sampai pada kita, tak sampai pada kita. Karena kita sudah fokuskan pada benda yang Allah pun tak menyentuhnya. Nah ini, akhirnya kita rugi. Ya. Mengaji Al-Quran akhirnya tidak mendapatkan banyak pengajaran, tidak mampu mengubah diri kita. Dan itu bagi saya satu kerugian. Yang sekalian, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Ya, benar daripada Allah jua, silap kelemahan nasi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi syaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.